Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih. Untuk kesan dan pesan selama PPKMB kira-kira dari Queen and King apa? Kesannya Zero. Zero lo mah. Kira-kira kalian sebelumnya udah ada ngerasa nggak sih kalau bakal ditunjuk sebagai King and Queen, atau mungkin sebelumnya kalian tahu nggak kalau PKKMB ini biasanya bakal ada King and Queen-nya? Dwiva Studio, create your creation. Halo Sobat Diva, balik lagi dengan saya Syafira. Di sini kita udah lama nggak ada podcast di Diva Studio kan, jadi untuk kali ini bakal ada segmen di podcast Diva Studio bersama King and Queen PKKMB 2023. Jadi untuk tamu hari ini seperti yang udah dibilang tadi, kita bakal berbincang-bincang dengan King and Queen PKKMB 2023. Silakan disapa terlebih dahulu. Hai Sobat Diva. Oke, Sobat Diva, jadi di sini tuh kemarin PKKMB 2023 udah selesai, dan seperti biasa tiap tahunnya ada pemilihan King and Queen. Nah, tahun kemarin juga kebetulan Vira yang nge-host untuk King and Queen. Jadi untuk tahun ini kita bakal berbincang lagi dengan King and Queen yang baru. Mungkin bisa dimulai dulu dari Sophie sebagai Queen. Hai Sobat Diva. Perkenalkan, nama saya Sophie Agustiani, biasa dipanggil Sophie, dan nama suci saya yaitu Fructus, asal sekolah SMK Farmasi IB Bukit Tinggi, dan asal saya dari Payakumbuh. Hai Sobat Diva, perkenalkan nama saya Yunanda Rahman, biasa dipanggil Nanda, asal saya dari Bukit Tinggi, asal sekolah saya adalah SMK Farmasi IB Bukit Tinggi. Oke, jadi sobat, kayak yang udah kita tahu, ternyata King and Queen kita berasal dari sekolah yang sama, yaitu dari SMK Imam Bonjol ya. Oke. Berarti kalian satu kelas kah? Ya, Iya. Satu kelas. Di SMK di kampus ini? Di Jadi kalian beda kelas ya Iya. sekarang. Oke. Jadi kira-kira kalau dari awal kalian udah ngambil farmasi, berarti memang keinginan untuk melanjutkan ke Uni Farmasi lagi berarti ya, keinginan pribadi berarti. Oke, mungkin Uni ya. Uni bakal nanyain dulu tentang nama suci kalian ya. Jadi, nama suci Sophie Fructus. Iya, Uni. Fructus itu apa, Sophie? Dalam bahasa Latinnya, Fructus itu artinya buah, Uni. Buah, nama Latin dari buah berarti ya. Kalau untuk Nanda? Kalau nama Fructus Admi itu adalah 4 proses penyerapan obat dalam tubuh. Oke. Udah tahu moyangnya? Udah, berarti kalian kenal dong sama moyang-moyang kalian, Sudah. dekat kan? Ya. Oke. Jadi sobat, di Alfar Dwi Pharma, dan mungkin ada beberapa di kampus atau sekolah lain, kita setiap PPKMB itu bakal ada penurunan nama suci dari tiap tahun gitu. Nah, kebetulan dari Queen nama sucinya Fructus, dan dari King nama sucinya yaitu Adme. Nah, oke. Kita lanjut nih. Kira-kira kenapa kalian memilih farmasi untuk jurusan di perkuliahan? Awalnya pas waktu masuk SMK, masih ragu ngambil farmasi. Sampai-sampai pas waktu kelas 10 tuh agak mau nyerah, mau ngambil farmasi karena tugasnya banyak gitu kan, Uni. Terus dikuatin sama keluarga gitu. Dan coba aja dulu, semangat, percaya takdir Tuhan tuh baik, kata mama kan. Pasti itu tuh udah ada rezeki kita, udah ada yang atur, pendidikan juga gitu, kata mama. Jadi sampai sekarang Sophie tetap mau farmasi. Oke, berarti awalnya pas masuk SMK Farmasi itu Sophie masih kayak gampang gitu ya? Berarti masih mikir-mikir mau dilanjutin apa enggak? Nah, terus sekarang pas masuk kuliah rasanya udah cocok di jurusan ini, makanya dilanjut gitu ya? Iya. Oke, alasannya. Ya, dari King gimana? Kalau dari saya Uni, karena yang pertama awalnya untuk masuk ke sekolah kan masih ragu-ragu, masih waktu SMA. Terus ada orang tua juga nyaranin masuk ke SMK Farmasi, jurusan farmasi. Terus kalau udah dicoba dalam beberapa bulan sekolah di situ, udah mulai kerasa kayak enak, ada susahnya juga ya kan. Terus kalau udah 1 tahun berjalan, 2 tahun, ternyata banyak tuh peluang di pekerjaan di farmasi gitu, prospek kerjanya ya, tambah juga dalam banyak PKL kan, keenakan juga kerja tuh. Terus
dengar-dengar tuh kalau ada akademi farmasi gitu ya yang di Farma. Terus maunya masuk ke sini juga. Oke. Berarti Nanda awalnya karena apa namanya kayak bawa dari orang tua Iya, ya bawa orang dari tua orang tua. yang bawa ke jalur farmasi ini Iya, terus ternyata enjoy gitu ya di enjoy. sana. Pastinya yang bikin kita enjoy itu selain jurusan yang kita pilih, pasti juga lingkungan juga Lingkungan. faktor terbesar juga ya. Iya. Jadinya kita bisa bertahan di farmasi itu Iya. kan. Oke, jadi sekarang ini penasaran deh. Kira-kira waktu SMA kemarin kalian termasuk ke siswa, berarti masih siswa kemarin ya? Siswa yang aktif dalam organisasi atau yang eh, belajar aja, khusus untuk belajar aja gitu? Kalau untuk Sophie ini jujur pas saya SMK nggak terlalu aktif di organisasi, Sophie lebih fokusnya ke belajar juga gitu nih. Berarti kalau untuk Queen-nya lebih fokus ke sekolah gitu ya, Iya, maksudnya lebih fokus ke pelajaran gitu tibanya Iya. ya. Kalau untuk King gimana? Kalau saya nih, kalau di SMK kan biasanya kalau saya sih orangnya banyak ke sosial ya Uni ya. Jadi dari kelas 10 itu saya juga belajar sih dari ada ekskul pramuka kayak paski juga. Waktu itu ada kayak pendaftaran OSIS gitu. Saya kan ada jadi calon kandidat wakil. Nah dari wakil tuh saya juga mau ngambil wakil gitu. Nah, ya pada akhirnya tuh saya kepilih tuh jadi wakil ketua OSIS. Nah, dan ya maunya juga mau lebih lah kalau masa diorganisasikan. Mau masuk pramuka juga, masuk paski juga. Kemarin itu juga sempat tuh masuk tes paski Bukit Tinggi, tapi nggak lolos gitu. Ya, Berarti kalau untuk Queen kita ini dia termasuk ke siswa yang belajar aja, kalau yang enjoy untuk belajar aja. Iya, Terus kalau untuk King ternyata aktif banget ya sobat di SMK sampai jadi wakil ketua OSIS loh. Terus di pramuka kemarin sempat jadi pradana nggak atau nggak. Kalau di berarti pramuka nggak. Cuman aktif masuk di pramuka? aktif di pramuka aja. Gitu. Kebetulan ini juga sih pramuka, basket terus juga kalau OSIS SMA sih nggak, pas SMP waktu itu. Nah terus kalau dari King nih ya, kan udah aktif banget tuh kayaknya di SMK kemarin. Kira-kira di kampus mau dilanjutin lagi nggak keaktifannya? Nah, kalau kayak di kampus sih masih nggak dipikirkan dulu sih nih gitu. Ya kan, soalnya kan PKKMB kemarin kan udah kelihatan tuh ada salah satu organisasi di kampus tuh ada Ya, namanya BEM BEM. kan. Nah, bisa jadi kalian mungkin tertarik untuk masuk BEM atau kalian udah pemilihan UKM kan? Udah. Udah nih. Ya kebetulan kita kan juga ada UKM kan, unit kegiatan mahasiswa, dan King milih apa kemarin? Kalau saya milih olahraga sih. Olahraga. Ya. Kalau Queen? Seni. Seni. Oke. Semoga tetap lancar ya. Amin. Kalau bisa sih kita cari-cari pengalaman gitu loh. Jadi mahasiswa aktif itu seru kok. Walaupun capek tapi seru. Pengalamannya banyak juga soalnya. Nah, oke. Kalau gitu kita lanjut ke tentang PKKMB. Iya, Gimana menurut kalian pendapat kalian selama PKKMB kemarin? Dari hari pertama sampai hari terakhir, pendapat kalian gimana? Kalau dari Sophie agak kaget gitu nih pas masuk hari pertama ospek kayak langsung dibentak gitu kan, jadi kayak ya Allah gitu. Jadi tapi seru sih, seru. Seru ya. Mm-mm. Yang didengar kalau di SMK YIB tuh ospeknya juga keras juga ya sama kayak kemarin. Nah, Atau gimana? kalau misalnya ospek kalau di YIP 2 tahun kebelakangan sudah dihilangin gitu. Oh gitu. Ya. Jadi kalian kalau SMK apa namanya bang? MPLS bukan? Iya, Apa MPLS? MPLS. Kalau masih SMA SMK gitu kan? Berarti waktu zaman kalian udah dihilangin. Udah dihilangin gitu. Oh gitu. Kalau tradisi moyang cucu masih ada sampai angkatan kami gitu. Tadi bawah nggak ada lagi. Nah berarti gara-gara itu pas masuk PKKMB kalian jadi kaget-kaget gitu ya? Ya, agak Iya. dikit. Kaget banget. Iya, soalnya ya karena PKKMB itu kan singkatan dari pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Mm-mm. Nah, jadi apapun yang terjadi di PKKMB kemarin itu tuh untuk menguatin mental kalian di masa kuliah. Tapi bukan berarti maksudnya di perkuliahan ini kalian bakal dicaci maki atau segala macam itu enggak. Tapi ya itu buat ngelatih mental kalian biar enggak cepet down gitu. Berarti kalau dari King gimana? Kalau dari saya sih ini ya King kayaknya serius banget, senyum nih santai. Serius banget kayaknya. Gimana? kalau pengalaman dari awal sih udah
ya udah kebiasaan lah nih Kak, kayak misalnya di ospek sama Soalnya gitu. udah aktif juga di organisasi Ya, SMK. karena sudah terjun ke organisasi juga sih. Sebenarnya emang sih kalau di organisasi itu kan pasti lebih banyak suka duka juga kan, jadi kita Banyak lebih masalah juga terlatih kan. gitu kan. Iya. Oke, berarti kalau untuk PKKMB kemarin pendapat kalian Seru seru ya banget. berarti. Ya, seru Oke. sih. Berarti siapa seru buat panitia PKKMB kemarin. Nah, terus selanjutnya kan PKKMB kemarin ada beberapa materi atau pembekalan buat kalian kan tentunya. Ini mungkin bakal ada pertanyaan, tapi ya seputar Bio Farma lah. Nanti yang bisa jawab angkat tangan ya. Oke. Yep. Siapa nama direktur Akfar Bio Farma? Oke, Ken. Ibu Ainuna. Ibu Ainun Naim. Oke. Untuk King nih, siapa nama wadir 1? Oh, Ibu Mia Rifka nih. Oke. Siapa nama wadir 2? Bapak Riza. Siapa? Pak Riza. Pak Riza. Oke. Dan siapa nama pembina BEM? Ibu Indri. Indri. Ibu Indri. Iya. Siapa nama Kaprodi? Ibu Zulkisa. Ibu Zulkisa ya. Oke. Terus masih mau ditanya nggak? Masih mau ditanya nggak? Oke, kita skip aja kali ya. Mungkin bisa di part 2 ya, Bang ya. Oke. Kalau sekarang kalian udah pakai selempang Queen and King. Coba di lihatin banget. Nah, kira-kira kalian sebelumnya udah ada ngerasa nggak sih kalau bakal ditunjuk sebagai King and Queen, atau mungkin sebelumnya kalian tahu nggak kalau PKKMB ini biasanya bakal ada King and Queen-nya? Kalau Sophie sih enggak nih. Nggak kepikiran kalau Sophie itu jadi Queen di ADF tahun 2023, dan nggak juga kepikir kalau ada King and Queen. Sophie taunya ada King and Queen tuh pas hari terakhir pas ospek nih. Oke, berarti Sophie taunya pas hari terakhir ospek? Iya. Pas sebelum penobatan? Ya. Pas malam sebelum itu nih, sehari sebelum ospek gitu, sehari terakhirnya. Oke, itu Sophie tahu dari mana? Dari teman kos. Tahu nggak sih, dia nanya kan, kira-kira siapa ya King and Queen tahun sekarang, kata dia. Lah, emangnya ada ya King and Queen tahun sekarang? Ya adalah, setiap PPKMB kan ada itu, kata dia. Oh, ya nggak mungkin juga kita, katanya. Oke, berarti sebelumnya kalau dari Sophie nggak kebayang kalau bakal jadi Queen ya. Kalau dari Nanda? Kalau dari saya Uni kayak kalau awalnya tuh Queen sama King itu kan nggak terlalu tahu gitu kan. Terus karena pertama saya juga sering kena sih di waktu PKMB sama cutting. Terus saya nggak nyangka juga jadi bisa jadi King gitu kan. Sering kena ini maksudnya gimana nih? Nah, sering kena panggil gitu kan. Sering kena panggil, terus sering dikerjain. Sering dikerjain. Oke. Dan Berarti- saya juga aktif dikit sih. Iya, berarti ngerasa dong kalau di situ saya aktif, jadi nggak kaget banget lah Iya, kalau nggak pas tahu jadi King ya. Iya. Berarti Sophie ya yang Kaget pas jadi banget Queen. pas dipanggil Fructus gitu kan. Udah sedih gitu nih. Masa iya gitu. Keren gak sih pranknya hari Prank. terakhir? Keren banget Umi. Dia Iya, bilang soalnya udah- ospeknya diulang tahun depan, ya Allah, nanti gimana Sophie kuliahnya lanjut nggak nih? Iya sih, soalnya keadaan kemarin tuh chaos banget. Kayak ya bener-bener seru sih PKMB tahun ini ya. Itu Uni pun juga ngerasa bangga sih karena udah nyelesain dengan rekan-rekan yang lainnya gitu kan. Semoga kalian bisa melanjutin nanti. Amin. Amin sih. Kalian lagi yang ngospek untuk maba-maba yang balas dendam nih Bang. Enggak. Ini nggak ada ngajarin kayak gitu, tipenya turun-temurun gitu loh, biar lebih aktif gitu kan. Terus kan kalian ada Uni udah yang panitia PKKMB, kira-kira nih siapa nih? Kalau dari Sophie dulu. Sophie siapa Uni udah favorit Uni? Uni favorit Sophie? Kalau Uni tentunya Uni Safira. Kalau udah Rigo. Udah si Giro gitu. Udah Rigo ternyata. Oke. Kemarin siapa sih yang ngasih nama si Rigo tuh Giro? Kelompok 5 Uni. Iya, nama Rigo Kelompok 5 kan? diganti jadi Kelompok lima kan? Giro. Oke. Selain Uni lah, selain Uni. Kalau kakak mental Uni Cynthia.
Weh, ini Cynthia. Say hi sama ini Cynthia. Hai Uni Cynthia. Oke, kalau dari King? Kalau dari saya sini, kalau dari udahnya dulu. Udah yang sering saya nampak sih ini kayak udah Zumar. Udah Zumar. Damar, Zumar. Kalau dari uninya, tuh Lama banget ya mikirnya. dari Uni favorit ya, bukan uni yang favorit. suka ya. Iya. Uni favorit, uni Caca aja nih. Ya. Uni Caca ini siapa nih? Uni Natasha. Oh, Ya, Natasha. yang kemarin tuh seksi acara gitu. Ya, seksi acara. Seksi acara. Oke. Say hi dulu sama Zumar sama Natasha. Ayo udah Umar. Oke. Kalau untuk alumni, kemarin kan banyak tuh alumni yang datang untuk menyukseskan acara kita. Kalau dari alumni yang favorit dan paling berkesan siapa kira-kira? Bang Tommy. Bang Tommy. Hai Bang Tommy. Kalau dari King? Sama Sophie. Bang Tommy. Ya, Oh, Masya Allah, Bang Tommy. Keren Bang. Tuh, depan juga ya Bang. Kak Citra. Juga Kak Citra. Dan juga alumni lainnya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih. Untuk kesan dan pesan selama PKMB kira-kira dari King dan Queen and King apa? Kesannya Zero. Zero lo mah. Zero. Asik gitu kan. Nggak kepikiran kalau PKMB-nya kayak gitu nih kan. Kalau pesannya tetap semangat, semoga kami bisa melanjutkan untuk kedepannya. Amin, insyaallah. Kalau dari King gimana? Nah, kalau dari saya sini kesannya ya, PKKMB-nya nggak ketebak sampai kayak gitu acaranya, asik, kekompakan mantap, gitu kan. Kalau pesan saya sih kayak lebih maju lagi tuh PKKMB-nya untuk tahun depannya, gitu. Supaya lebih asik gitu kan. Amin. Berarti benar ya PKKMB tahun ini banyak plot twist-nya. Ya banyak. Banyak plot twist-nya. Ditunggu lagi ke plot twist-an tahun depannya. Oke. Kalian lagi yang lanjutin ya. Oke, sobat, mungkin itu aja yang bakal yang kita bahas untuk King dan Queen. Terus di sini juga ada tribut ya. Ya. Yang kemarin dimahkotai oleh siapa? Ibu Indri. Ibu Indri. Kalau King? Ibu direktur langsung nih. Masya Allah, Ibu Direktur. Oke, silahkan dipasang dulu. Sip. Oke. Bisa dong. Main kamera dulu. Oke. Gak bisa nih. Oke, nah. Jadi kalian yang sekarang udah dilatih sebagai King and Queen, jadi semoga kalian di sini lancar-lancar. Amin. Semangat terus sampai tamat, dan ya Uni berharap kalian bisa melanjutkan keaktifan dari Uni udah sebelumnya untuk adik-adik maba berikutnya. Dan semoga apa yang kalian inginkan tercapai. Amin. Mungkin ada pertanyaan atau udah? Gimana? Ada pertanyaan? Kalau untuk dari Sophie nggak ada nih. Masih nih nggak ada kan. Oke, mana tahu kalau misal kalian masih mau join juga di podcast atau mengcover, kalian juga bisa sih di Diva Studio, oke? Mantap. Oke. Mungkin itu aja Sobat Diva. Untuk segmen kali ini, semoga King and Queen kita bisa terus semangat selama belajar, dan juga untuk para maba, mahasiswa baru, semoga kalian sama-sama kompak sampai tamat nantinya. Amin. Oke, mungkin sekian dari saya. Jangan lupa untuk subscribe Diva Studio, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Akfar Dwi Pharma Official dan juga BEM Akademi Farmasi Dwi Pharma. Oke, mungkin itu saja dari saya. See you, bye-bye.